Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon 2 Kota Bojonegoro dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengikuti secara offline maupun online pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa iman dan Islam, nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah fit tafaqquh fid din, yaitu konsisten di dalam berupaya mencoba mengkaji dan mendalami agama ini. Dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PRM Ledok Kulon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan ritual sesajen menurut perspektif tarjih Muhammadiyah. Nah, meskipun topik ini sebenarnya bukan kelanjutan dari topik yang dulu-dulu kita bahas, kita dulu mengkaji tentang tuntunan sholat berdasarkan Munas Tarjih ke-29 tahun 2015, tapi karena kita anggap bahwasanya permasalahan ini menjadi permasalahan yang penting karena berkaitan dengan keyakinan bagi umat Islam dan juga persoalan yang menjadi bidang garap Muhammadiyah, bahwasanya Muhammadiyah memahami akidah itu sesuai dengan akidah as-shahihah dan juga anti TBCS, yaitu sebuah istilah yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah, yaitu tahayul, bid'ah, khurafat, dan syirik. Karena permasalahan ini cukup populer di berbagai macam platform media massa, baik YouTube, kemudian WA, kemudian Instagram maupun yang lainnya, maka paling tidak kita ingin mencoba mengkaji sebenarnya permasalahan sesajen yang masih menjadi fenomena yang sering kita dapati di berbagai masyarakat. Tidak hanya nanti kita coba lihat video, tidak hanya di masyarakat sekitar Gunung Semeru, tapi juga saya kira di berbagai macam desa-desa juga masih umum kita temui tentang ritual sesajen atau memberikan sesajen kepada punden atau kepada sebuah tempat yang dianggap keramat atau diyakini dapat memberikan manfaat atau mudorot kepada masyarakat sekitar. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan ini, kita coba lihat tayangan video sebentar. Ya, kembangnya omongan itu.
kadang dasi kebu Oke, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari video singkat sekitar 30 detik ini, ya, paling tidak dalam video ini memberikan gambaran. Kita tidak akan menanggapi atau merespon video ini, tapi yang penting untuk kita garis bawahi tentang fenomena memberikan sajen kepada sebuah tempat yang dianggap keramat itu ternyata masih ditemukan di dalam masyarakat kita. Kemudian yang kedua, tentang berkaitan dengan metodologi dakwah. Nah, ketika kita melihat sebuah perbuatan yang mungkin dalam perspektif kita anggap syirik, tidak benar, apakah dakwah itu harus dilakukan dengan cara yang kasar atau bagaimana? Nanti ini yang kita akan coba diskusikan. Kemudian berbagai macam bencana yang ada di negara kita, misalnya tadi seorang pria yang menandang sesajen tadi mengatakan bahwasanya sesajen ini menyebabkan murkanya Allah, sehingga Allah menurunkan berbagai macam musibah di negara kita ini, baik musibah yang berupa bencana alam maupun pandemi, korupsi dan sebagainya. Ya, karena ini akibat dari ritual-ritual atau tradisi yang umum dilakukan di masyarakat, diantaranya adalah pemberian sajen, sehingga munculnya misalnya di konteks di erupsi Gunung Semeru, ya karena terjadinya erupsi Gunung Semeru itu disebabkan ada tradisi yang dijaga di masyarakat sekitar, yaitu memberikan sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat di samping Gunung Semeru. Maka persoalan ini nanti kita akan coba diskusikan, tapi yang jelas kita tidak akan menghukumi atau memberikan tanggapan terhadap munculnya video ini, tapi paling tidak kita jadikan sampel bagaimana kita menganalisa kejadian ini dan kita kontekkan di dalam manhaj tarjih, yaitu bagaimana Muhammadiyah memandang nanti berkaitan dengan sesajen dan juga metodologi dakwah yang dirumuskan di dalam Muhammadiyah. Yang pertama, kita coba pahami tentang tadi, apa yang sebenarnya yang disebut sesajen. Jadi istilah sesajen itu bisa disebut sesajen, sesaji, sajen, sajian, semah atau seman. Ini tergantung di masyarakat, berbeda-beda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tetapi secara singkat yang disebut sesajen itu mungkin bisa kita definisikan sebagai makanan atau benda lain, misalnya berupa hewan ataupun juga bunga atau dupa yang dipersembahkan dalam upacara bersaji, yaitu upacara yang dilakukan dengan tujuan berkomunikasi atau berinteraksi dengan makhluk halus. Itu secara singkat mungkin definisi sesajen itu semacam itu. Nah, kemudian tujuan seseorang melakukan ritual sesajen itu pada dasarnya ingin berkomunikasi dengan kekuatan gaib atau makhluk halus, yang mana makhluk halus ini dianggap sebagai dapat memberikan pengaruh, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif terhadap kehidupan masyarakat tersebut. Ya, artinya nanti sesajen ini ada dua tujuan. Yang pertama mengharap semua, yaitu supaya keinginan masyarakat tersebut terrealisasi di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, yaitu mereka mengharap dengan tradisi sesajen ini
bisa menolak bala, yaitu berbagai macam bencana yang terjadi pada saat ini bisa diselesaikan dengan ritual sesajen. Kemudian media yang digunakan itu secara umum menggunakan makanan atau juga bisa dari hewan, misalnya ayam, kemudian juga kepala kerbau, kambing dan sebagainya. Ini yang digunakan media. Bahwasanya makanan-makanan ini dianggap bisa bisa menjinakkan ya kita, yaitu menjinakkan makhluk gaib itu supaya bisa mendatangkan hal yang positif bagi kita dan tidak mendatangkan hal yang negatif. Nah, kemudian kenapa kok kajian tentang sesajen ini penting dalam konteks kita bermuhammadiyah? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam beberapa data yang berbicara tentang ideologi Muhammadiyah, ada yang disebut dengan MKCHM, yaitu Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Di sana dijelaskan bahwasanya Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi 4 hal atau 4 bidang, yaitu akidah, ibadah, muamalah dunyawiyah, dan juga akhlak. Dalam konteks ini berarti bidang dakwah Muhammadiyah bagaimana merealisasikan al-aqidah as-shahihah, keyakinan yang benar, yang mana keyakinan yang benar ini terhindar dari penyakit akidah yang nanti diistilahkan oleh Muhammadiyah dengan TBCS. Nah, kalau kita pahami, Muhammadiyah itu secara singkat adalah gerakan Islam. Ya, gerakan Islam ini diimplementasikan di dalam gerakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Dan ini sebagaimana ayat yang Bapak Ibu sekalian sudah hafal sejak di bangku sekolah Muhammadiyah, yaitu waltakum minkum ummah. Ini kan ajakan seruan untuk membentuk komunitas. Nah, komunitas atau umat ini melakukan apa? Yaitu yad'una waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan itu mengajak kepada Islam, mengajak kepada Quran. Ya, ini berarti gerakan Islam yang sifatnya itu dakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, artinya dakwah ini disasarkan pada 2 objek. Yang pertama mengajak kepada yang ma'ruf, yang kedua mencegah kepada yang mungkar. Tetapi pandangan Muhammadiyah di dalam memahami agama itu tentu yaitu tajdid oriented, yaitu ada semangat pembaruan. Tidak sekedar memahami Islam, tetapi yang menjadi karakteristik pemikiran Muhammadiyah yaitu pada aspek tajdid itu, yaitu aspek pembaruan. Nah, ketika kita bicara tentang tajdid di dalam Muhammadiyah, tajdid itu memiliki 2 makna atau 2 arti. Tajdid dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid artinya purifikasi, yaitu Muhammadiyah mencoba mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam ini sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dalam bidang ibadah yang dicari dalil Quran dan Sunnah untuk mendasari rumusan ibadah yang dipahami oleh Muhammadiyah. Dalam konteks akidah juga yang dicari adalah akidah itu harus dibangun berdasarkan sumber asli agama, yaitu Quran dan Sunnah. Artinya di sini tajdid artinya purifikasi. Tetapi dalam konteks muamalah duniawiyah, tajdid itu artinya mendinamisasi. Artinya apa? Yaitu mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman dan juga konteks kekinian atau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan modernisasi yang ada di dalam kehidupan kita. Artinya di sini Muhammadiyah memiliki 2 sayap. Muhammadiyah di satu sisi bisa sangat puritan karena bicara Quran dan Sunnah ini diterapkan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah.
Tapi dalam konteks muamalah duniawiyah, Muhammadiyah sangat fleksibel, dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Di sini letak modernitas Muhammadiyah. Artinya berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkembang dalam konteks modern ini bisa diadopsi oleh Muhammadiyah tanpa ada a priori. Ini sebagaimana yang diperhatikan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan hidup di masyarakat yang kaku dan kolot tradisional, melihat sistem pendidikan barat itu bermasalah. Jadi sekolah pakai bangku, sekolah pakai kurikulum itu dipermasalahkan. Kemudian orang pakai jas, pakai celana itu dipermasalahkan. Dan di situ Mbah Yai Ahmad Dahlan tampil bahwasanya Islam itu bukan agama yang anti modernitas, tetapi antara modernitas dengan Islam itu bisa kompatibel atau bisa saling berjalan. Nah, ini watak gerakan Muhammadiyah, yaitu tajdidnya di dua bidang ini, yaitu tajdid dalam arti purifikasi dan juga dinamisasi. Oke. Yang berikutnya, ketika kita bicara akidah, maka yang perlu kita pahami yaitu bahwasanya di dalam rumusan Kitabul Iman 1929, Muhammadiyah sudah merumuskan tentang rumusan teologi yang diyakini oleh Muhammadiyah yang disebut sebagai usul al-aqaid as-shahihah, pokok-pokok akidah yang benar, yaitu bicara tentang rukun iman yang jumlahnya 6 itu. Yaitu yang pertama bicara tentang al-iman billahi azza wajal, iman kepada Allah azza wajal. Nah, di sana secara singkat Bapak Ibu sekalian, karena waktunya mungkin kita sangat singkat, jadi saya cepat saja. Yang pertama dalam pandangan Muhammadiyah, ketika beriman kepada Allah, Allah itu dijelaskan siapa? Allah itu yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Wajib bagi kita beriman kepada Allah, Allah itu dijelaskan Rabbina, yaitu Tuhan kita. Artinya dalam beriman kepada Allah, kita harus meyakini tentang rububiyatullah, yaitu kita meyakini bahwa segala perbuatan Allah, atau mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Artinya, perbuatan Allah, Pak, menciptakan alam semesta, memberikan rezeki, memiliki, mengatur semua alam semesta ini harus kita imani. Artinya terjadinya alam semesta ini karena perbuatan Allah. Allah memberikan rezeki, ini berarti rezeki itu perbuatan Allah. Kemudian Allah mengatur alam semesta, semua yang terjadi di alam semesta ini harus berdasarkan izin Allah. Nah, ini yang disebut kita mengakui tentang rububiyatullah. Tetapi tidak cukup kita menganggap Allah itu Rabbuna, Allah itu adalah Tuhan kita. Tapi tanpa dipahami Allah sebagai ghoyah, sebagai tujuan dari semua yang diciptakan. Artinya Allah itu yang dituju, yang diibadahi. Nah, sehingga kita perlu untuk mengakui tentang uluhiyatullah, yaitu mengesahkan Allah dengan semua macam ibadah. Sehingga di HPT kita dijelaskan wal ilah, Allah itu ilah. Kalau kita bicara ilah artinya zat yang disembah. Berarti apapun bentuk ibadah kita itu harus ditujukan kepada Allah. Jadi sholat, zakat, rasa takut, kemudian juga mencintai dan yang lainnya itu juga harus ditujukan kepada Allah. Nah, sehingga nanti kita lihat dalam ritual sesajen itu misalnya yang bermasalah di tauhid rububiyahnya atau uluhiyahnya. Nah, itu nanti bisa kita lihat ya, secara umum ya, kalau ketika sesajen itu meminta yang lain daripada Allah bahwasanya bisa memberikan mudarat dan manfaat, ya maka di sini di aspek uluhiyatullah yang bermasalah. Nah, kemudian ketika Muhammadiyah hadir sebagai gerakan purifikasi tauhid, sehingga Muhammadiyah perlu untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit tauhid. Nah, penyakit-penyakit tauhid ini perlu untuk didiagnosa ketika salah satu dari warga Muhammadiyah mengidap penyakit yang diistilahkan dengan TBCS. TBC sebagaimana terminologi penyakit dalam dunia kedokteran, tapi juga digunakan dalam
ya secara kebetulan sama dalam konteks akidah. Yaitu TBC itu T-nya adalah takhayul, hayalan kesialan. Jadi setiap anggapan kesialan itu penyakit akidah. Ketika kita misalnya naik mobil kemudian nabrak kucing, kemudian kucing itu harus dikubur dengan pakai mori. Nah, itu takhayul. Angka 13, ini angka tidak hoki, unlucky number, angka kesialan. Nah, ini itu bermasalah akidah kita. Nah, sehingga kalau kita mau nikah juga harus dihitung wetonnya. Ini cocok atau tidak dengan ilmu primbon. Nah itu, nah ini juga takhayul. Kalau tidak cocok wetonnya maka gagal nikah. Nah, itu. Atau misalnya wetonnya pas ke belakang bayi, ya itu. Nah, kemudian juga bid'ah. Bid'ah itu melakukan inovasi di dalam agama. Ya memang secara umum bid'ah itu banyak digunakan dalam terminologi ibadah, tapi juga dalam konteks berakidah, akidah yang sesat itu juga disebut akidah bid'ah. Kemudian khurafat. Khurafat itu, tapi ini pakai ejaan yang lama. Kalau sekarang kan pakai K itu. Khurafat itu artinya mitos atau cerita mistik. Misalnya bagi masyarakat yang hidup di samping laut selatan harus memberikan sesajen atau sedekah laut, nanti ada larung laut itu, yang kalau tidak maka akan menjadikan Nyi Roro Kidul itu marah. Ataupun juga di desa-desa kita ada keyakinan bahwasanya di satu desa itu ada punden atau ada danyang atau ada apalah gitu. Mbak Belok? Nah itu harus dilakukan sedekah bumi. Kalau tidak, ya itu mengakibatkan banyaknya bencana, banyaknya yang sakit. Termasuk dalam kita mengalami pandemi ini, maka orang di dalam mencoba menyelesaikan pandemi ini dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Di antaranya juga pendekatan-pendekatan yang tadi mistik dan takhayul juga. Kemudian berikutnya ada syirik, yaitu ini lawaran monoteisme, ajaran yang meyakini tentang satu Tuhan. Ya, syirik ini secara umum dalam bahasa modern disebut politeisme, yaitu keyakinan pada kekuatan tidak hanya satu, tetapi ada berbagai macam kekuatan. Nah, karena tadi kalau kita lihat di dalam video singkat tadi, itu kan terjadi bencana, yaitu erupsi Gunung Semeru. Nah, itu dipahami bahwasanya bencana itu terjadi karena masih banyaknya tradisi sajen yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Gunung Semeru. Nah, ini yang menyebabkan Gunung Semeru tadi terjadi erupsi. Itu dalam konteks video itu. Tapi dalam konteks kita secara umum, kita sekarang mengalami bencana juga. Karena bencana itu tidak hanya natural disaster, bencana alam, tapi juga bencana macam-macam, termasuk juga pandemi ini bencana. Banyaknya korupsi ini juga bencana. Macam-macam ini, sehingga perlu untuk kita kaji dalam kesempatan ini bagaimana sebenarnya kita sebagai warga Muhammadiyah memahami tentang bencana itu. Dan sebenarnya kalau kita merujuk pada data di dalam Muhammadiyah itu menarik. Karena Muhammadiyah di Munas ke-29 di Jogja 2015 itu sudah merumuskan fikih kebencanaan. Artinya ini kontribusi Muhammadiyah di dalam mengembangkan aspek fikih. Fikih itu tidak hanya berbicara tentang hukum halal haram, tapi juga fikih itu dipahami sebagai memahami agama ini secara dalam, bagaimana juga agama berinteraksi dengan alam sekitar, termasuk juga bencana. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa lihat di HPT yang 3 itu ada fikih kebencanaan. Itu rumusannya cukup luar biasa ya. Nah, di dalam fikih kebencanaan yang dirumuskan oleh Muhammadiyah, maka Muhammadiyah mencoba memahami bencana ini dalam bingkai teologi kebencanaan.
Tapi istilahnya yang dimunculkan sebenarnya fikih, tidak teologi kebencanaan, tapi fikih kebencanaan. Bahwasanya bencana itu terjadi, yang pertama ada perbuatan manusia atau olah manusia, tetapi perbuatan manusia ini tidak terjadi dengan kekuatan manusia, artinya tidak terjadi secara mutlak, secara absolut dilakukan oleh manusia, tetapi manusia bisa melakukan perbuatan, tapi perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Artinya ada intervensi apa yang disebut dengan takdir yang sudah ditulis Allah di dalam Al-Lauh Al-Mahfudz, yaitu sebelum penciptaan alam semesta ini. Nah, sehingga kita perlu untuk memahami apakah bencana yang terjadi di negara kita ini merupakan azab dan kemurkaan Allah. Nah, tapi kalau kita sebut azab dan murka, sebagaimana yang video tadi, ini yang menyebabkan kemarahan Allah. Berarti Allah marah, kemudian terjadi erupsi Gunung Semeru. Tapi ketika kita katakan ini sebagai kemarahan Allah dan azab Allah, maka terus bagaimana? Yaitu sebuah ayat yang kita baca dalam Al-Fatihah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang dan Pengasih kepada hambanya. Nah, sehingga masalah ini perlu untuk kita coba gali dan kita coba kaji dalam kesempatan ini. Nah, di dalam fikih kebencanaan yang dirumuskan oleh Muhammadiyah, ada berbagai macam terminologi atau istilah yang digunakan untuk menyebut bencana. Tapi saya ambil 3 saja. Yang pertama disebut musibah. Nah, musibah itu bisa bermakna positif dan negatif. Di dalam bahasa Indonesia pun musibah itu tidak hanya yang negatif, tapi juga kadang yang positif kan itu. Tapi secara singkat, meskipun tadi sebenarnya musibah itu bisa maknanya 2, bisa positif, bisa negatif, tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 79, Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Musibah itu dilihat, kalau musibah itu datangnya dari Allah, maka itu musibah yang hasanah, yang positif. Misalnya kematian itu ya bisa positif, bisa negatif, tergantung ya. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi kalau musibah itu merupakan perilaku atau terjadi karena perilaku kita, maka itu disebut musibah sayyi'ah. Sehingga kalau kita bisa simpulkan, musibah itu sesuatu yang menimpa manusia ya, akibat kesalahan manusia. Jadi manusia melakukan kesalahan, kemudian diberikan musibah. Oke. Kemudian yang kedua bala. Bala. Kalau bala itu ya, tapi kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia ini kan kita menyinkronkan 2 istilah, kadang enggak matching. Bala itu kalau di bahasa Indonesia itu cenderung negatif. Tapi kalau di dalam bahasa Quran, bala itu sebenarnya musibah, tapi di situ untuk menguji sejauh mana kekuatan iman seorang hamba. Artinya Allah memberikan bala, tapi untuk menguji sejauh mana seorang hamba ini lolos dari ujian tadi atau bala tadi. Ketika lolos, maka imannya tambah. Maka dalam hadisnya dikatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan bala kepada mereka. Artinya bala di sini yaitu sesuatu yang kita tidak sukai, tetapi ketika kita bisa meresponnya dengan baik dan bisa keluar dari bala ini, maka akan menjadikan kualitas spiritualitas kita atau keimanan kita menjadi naik. Dan sehingga bala itu suatu keniscayaan dan dijatuhkan oleh Allah walaupun manusia itu tidak melakukan kesalahan.
Sebagaimana Nabi juga diberikan apa? Bala. Oke. Kemudian yang ketiga ada fitnah. Gitu. Kalau fitnah itu yaitu bencana yang dijatuhkan Allah dan ini menimpa siapa saja. Tidak hanya orang yang baik, tapi juga orang yang berbuat jahat. Atau tidak hanya orang yang berbuat jahat atau berbuat dosa, tapi juga orang apa? Baik. Sehingga kita memiliki harta itu juga fitnah, memiliki anak itu juga apa? Fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yaitu anak itu tergantung kita bagaimana apa? Mendidik atau juga apa? Menempatkan anak itu. Istri juga sama. Bisa potensi baik dan potensi tidak. Semuanya ini disebut apa? Fitnah. Ya, sehingga dalam Al-Quran dikatakan apa? Wattaqu fitnatan la yusibanna alladziina dzalamu minkum khossah. Takutlah pada sebuah fitnah yang di situ tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan apa? Kezaliman saja, tetapi juga orang yang tidak bersalah juga terkena apa? Terkena fitnah itu. Nah, sehingga dari tiga terminologi ini, ketika kita menyikapi berbagai macam bencana yang ada di negara kita ini, erupsi gunung Merapi, kemudian juga korupsi, kemudian apa lagi? Nepotisme, KKN dan sebagainya, dan juga apa pandemi semacam ini artinya tidak hanya orang-orang yang melakukan korupsi saja yang meninggal. Tidak, yang kena pandemi ini, korban pandemi tidak hanya orang-orang yang di jalanan, tapi juga para tokoh-tokoh ulama juga yang kena apa? Pandemi, meninggal, dan bahkan apa, tenaga kesehatan juga dokter banyak yang meninggal. Ini artinya kejadian ini menimpa semua masyarakat, baik dia baik atau tidak. Nah, kalau kita tempatkan dalam tiga terminologi ini, sebenarnya cobaan dan ujian yang terjadi di negara kita ini disebut musibah, bala, atau fitnah. Nah, atau masuk semuanya. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah, apa ya? Semua ujian dan cobaan yang ada di negara kita ini dikategorikan sebagai apa? Fitnah. Kenapa kok fitnah? Ya, karena semuanya merasakan. Kita mengalami apa? Tradisi korupsi yang luar biasa, yang menderita, semua rakyat yang menderita. Setiap bayi yang dilahirkan apa? Menanggung hutang. Gitu. Kemudian pandemi ini semuanya yang kena. Gitu. Kemudian juga berbagai macam bencana yang ada di negara kita, artinya tidak hanya khusus bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, tapi juga semuanya. Sehingga ini yang disebut apa? Fitnah. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi dalam ritual atau tradisi sesajen, sebenarnya Muhammadiyah itu sudah memberikan fatwa di TJA Tanya Jawab Agama juz 4 halaman 285. Di sana menjawab sebuah permasalahan yang berkaitan dengan tradisi memberi sesajen pada pohon. Dalam pandangan Muhammadiyah, memberi sesajen pada pohon itu dilihat dari dua aspek. Yang pertama, sesajen yang berisi mungkin ada ayam, sesuatu yang disembelih, kemudian juga ada hasil bumi, berbagai macam buah-buahan, nasi dan sebagainya. Ini diberikan kepada apa, makhluk gaib itu, mereka beranggapan bisa mengenyangkan makhluk gaib itu dan tidak dimakan. Ini bertentangan dengan prinsip Islam, bagaimana Islam memposisikan harta. Bahwasanya harta itu kita tidak boleh membuang harta dengan apa? Mubadir. Atau ini yang disebut apa? Tabdir. Yaitu apa? Boros. Dan dalam Al-Quran dikatakan apa? Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya pelaku-pelaku atau orang-orang yang melakukan sikap hidup boros itu termasuk saudaranya setan. Gitu. Artinya boros tidak boleh, berlebihan juga tidak boleh, mengkonsum gaya hidup konsumtif
semua uangnya dihabiskan untuk makan-makan. Itu juga tidak boleh. Itu yang disebut apa? Israf. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi yang digaris bawah Islam jangan sampai bersifat konsumtif, yaitu membeli makanan atau membuat makanan tapi secara berlebihan. Nah, ini dua hal yang yang menjadi perspektif Islam. Dan artinya dalam konteks tadi memberikan sesajen makanan yang enak, berbagai macam tadi sesajen tadi, tapi tidak dimakan, diberikan di punden atau di bawah pohon. Nah, ini secara perspektif Islam, bagaimana Islam memandang harta dan juga dalam perspektif ekonomi, maka ini berarti menempatkan harta bukan pada tempatnya. Kemudian yang kedua, dalam perspektif teologis, bahwasanya orang yang memberikan sesajen itu berarti meyakini di luar Allah juga bisa memberikan manfaat dan madharat. Sehingga yang mereka lakukan, kenapa kok memberikan sajian, ada dua hal. Yang pertama menginginkan apa yang diinginkannya itu terrealisasi. Berarti mengharap sesuatu yang positif dari makhluk gaib tadi. Yang kedua menolak balak. Berarti ada manfaat dan madharat yang diinginkan. Tapi dalam pandangan Islam, manfaat dan yang memberikan manfaat dan mudarat itu hanya otoritatif Allah. Nah, sehingga kalau kita lihat yang berikutnya, nanti kita coba perdalam tentang hukum memakan sesajen. Nah, ini boleh nggak ini, Pak? Kalau ada sesajen tadi yang isinya enak-enak juga. Ada ayam panggang, kemudian juga kepala kerbau, kemudian kepala kambing. Ini boleh atau tidak? Atau mungkin ada aneka buah atau hasil bumi. Ini boleh dimakan atau tidak? Tapi tadi ketika tidak dimakan, emani kan. Sehingga perlu untuk kita bahas. Sebenarnya hukum memakan sesajen itu bagaimana? Ini sudah difatwakan oleh Majelis Tarjih di SM Suara Muhammadiyah tahun 2013. Yang pertama dilihat, kalau makanannya itu berasal dari hewan yang harus disembelih. Misalnya ayam, kambing, kemudian sapi, kerbau. Yang mana dalam menyembelih itu ditujukan untuk arwah atau kekuatan gaib, atau kepada Mbah Danyang tadi, atau pokoknya yang dianggap keramat tadi, maka itu haram. Itu karena dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dikatakan innama harama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kamu sekalian yang pertama bangkai, yang kedua wadama, yaitu darah, walahmal khinzir, daging babi. Kemudian yang keempat dijelaskan wama uhilla bihi li ghairillah, yaitu sesuatu yang disembelih ketika menyembelih itu bukan ditujukan pada Allah. Dalam tauhid uluhiyah kita, yaitu kita beribadah kepada Allah secara totalitas, maka termasuk menyembelih itu termasuk ibadah. Maka dalam doa yang kita baca dalam sholat, doa kita itu inna sholati wa nusuki. Nusuk itu Nusuk itu makna umumnya adalah ibadah secara umum, tapi makna spesifiknya nusuk itu sembelian. Artinya ketika kita menyembelih sesuatu yang punya nyawa, itu tidak boleh ditujukan selain Allah. Jadi ketika tadi sesajen itu misalnya dari ayam yang menyembelih menunjukkan sembelihan ini untuk makhluk gaib tadi, maka ini hukumnya haram. Berdasarkan nas Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana? Ya, nanti kita coba diskusikan dulu biar selesai dulu ya. Yang kedua, kalau makanan itu tidak perlu untuk disembelih.
Misalnya apa? Buah-buahan, nasi, uduk, berbagai macam apa? Bumbu-bumbunya itu, ini kan tidak perlu untuk disembelih. Apakah itu halal atau haram? Gitu. Nah, kita lihat kalau karena ini tidak disembelih berarti hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah karena al aslu fil asya apa? Al ibahah, hukum dasar sesuatu itu apa? Mubah karena tidak perlu untuk disembelih. Jadi ini harus dibedakan ya. Kalau sesuatu yang disembelih itu zat aslinya apa? Halal. Misalnya ayam, kambing, kerbau itu zatnya itu apa? Halal. Tapi ketika kita mau makan harus disembelih, maka menyembelih itu yang bisa tergantung niatnya, bisa menjadikan sesuatu apa? Haram. Tapi keharamannya bukan pada zatnya, tapi pada ibadah menyembelihnya. Kemudian yang kedua, kalau makanan itu tidak perlu untuk disembelih kan itu. Tadi buah-buahan dan sebagainya. Sehingga ya berlaku hukum asalnya karena tidak perlu untuk disembelih. Hukum asalnya apa? Halal. Tetapi dalam pandangan Muhammadiyah sebagai bentuk atau tindakan preventif dan kehati-hatian, maka sesuatu yang berpotensi pada yang negatif, apalagi ini berkaitan dengan konteks keyakinan, maka dianjurkan untuk tidak dimakan. Termasuk yang tidak disembelih. Berarti buah-buahnya juga tidak dimakan. Kemudian apa? Nasinya juga tidak dimakan. Tetapi keharaman ini keharaman yang sifatnya preventif. Artinya hukum asalnya apa? Halal. Tetapi sesuatu yang halal ketika berpotensi kepada sesuatu yang negatif bisa diharamkan. Berlaku kaidah apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Meninggalkan kerusakan atau sesuatu yang negatif itu lebih diprioritaskan daripada apa? Mendatangkan kemaslahatan. Kalau kita makan itu maslahatnya apa? Maslahat kenyang. Tetapi di sisi lain ini apa? Ritual yang sangat tidak Islami. Kita mengedepankan mana? Kemaslahatan perut kita atau kemaslahatan akidah kita kan di situ. Sehingga dalam fatwa tarjih keharaman ini diharamkan karena apa? Saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu apa? Memblokade jalan yang menuju kepada apa? Yang negatif atau kesyirikan dalam konteks ini. Berarti kalau dalam pandangan Muhammadiyah makanan sesajen apapun itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau yang disembelih, sesuatu yang disembelih itu secara otomatis apa? Haram. Tapi kalau yang tidak binatang yang disembelih hukum asalnya apa? Halal. Tapi karena ini lebih banyak membawa yang negatif apalagi berkaitan dengan konteks akidah, maka diharamkan gitu. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya di masyarakat kita juga ada tradisi yang disebut dengan budaya larong laut. Ini sebenarnya sudah dibahas di dalam Muhammadiyah dalam tuntunan seni dan budaya Islam. Ini hasil Munas Malang 2010. Artinya, tuntunan seni dan budaya Islam ini sebenarnya rumusan Muhammadiyah di dalam memahami seni dan budaya. Artinya Muhammadiyah, meskipun tadi beragamanya secara tajdid, tajdid artinya purifikasi dan dinamisasi. Ya, Muhammadiyah selama ini banyak dianggap sebagai organisasi atau kelompok yang anti seni dan budaya. Sehingga Muhammadiyah perlu untuk merumuskan mana seni dan budaya yang perlu untuk dikembangkan dan mana yang tidak. Artinya Muhammadiyah tetap menghormati seni dan budaya. Dalam artian seni dan budaya itu sebenarnya selaras dengan nilai ajaran Islam. Tetapi ada budaya yang dikategorikan oleh Muhammadiyah, budaya itu bertentangan dengan nilai Islam,
dan juga tidak membawa peradaban. Ya, salah satu yang dicontohkan adalah budaya larung laut. Budaya larung laut itu apa? Yaitu persembahan yang berupa sesajian yang diantaranya terdiri dari kepala kerbau, kemudian hasil pertanian macam-macam itu, kemudian ditaruh di satu tempat, kemudian dikenterno atau dihanyutkan ke laut. Sebenarnya budaya ini berasal dari Hindu. Dan karena ini juga model sesajen, ya intinya tadi ngalap berkah atau supaya terhindar dari mara bahaya, yaitu dari makhluk gaib atau juga kalau di konteks masyarakat Jogja Selatan ya berarti Nyi Roro Kidul ya gitu. Oke. Kalau kita coba lihat di dalam video tadi, ya sebenarnya dalam video tadi secara sekilas yang dilakukan itu sebenarnya baik. Karena apa? Ini termasuk memberantas syirikan. Tetapi mungkin caranya itu ya terkesan kasar karena juga di-upload di YouTube, kemudian juga ditampilkan pelakunya, ya. Kemudian juga sesajinya tadi ditendang, kemudian juga mengucapkan ucapan ini yang menyebabkan kita atau masyarakat ini diadab. Artinya seolah-olah tidak ada empati. Nah, sehingga dalam melihat video tadi, ini sekedar contoh ya, cara pandang Muhammadiyah tetap menggunakan 3 pendekatan di dalam kita bertarjih. Ada pendekatan bayani, pendekatan berdasarkan tek-tek keagamaan, kemudian burhani, pendekatan berdasarkan sains atau ilmu pengetahuan, kemudian irfani, pendekatan yang berdasarkan pada dzauq atau hati nurani. Sehingga penting untuk kita pahami bahwasanya Muhammadiyah di dalam memahami agama itu menggunakan 3 pendekatan. Tadi burhani, yaitu melihat permasalahan dari sisi dalil Al-Quran atau sunnah. Berarti kalau mohon maaf tadi keliru, saya mulai bayani, yaitu melihat sesuatu dari dalil Quran dan sunnah. Berarti kalau bayani itu dicari dulu Quran dan hadisnya atau sunnahnya. Yang kedua burhani, melihat sesuatu dalam perspektif ilmu pengetahuan. Artinya ini Muhammadiyah mencoba mengharmoniskan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Ini biasanya digunakan dalam Muhammadiyah dalam hisab. Muhammadiyah dalam menentukan bulan Komariah, masuknya bulan Komariah, sebagaimana ketika kita masuk Ramadan atau keluar dari Ramadan, Idul Fitri, itu menggunakan hisab, menggunakan capaian ilmu pengetahuan mutakhir saat ini, yaitu berdasarkan ilmu falak atau ilmu astronomi. Sehingga Muhammadiyah tidak menggunakan ru'yatul hilal, melihat hilal secara kasat mata. Ini yang disebut pendekatan burhani, menggunakan capaian ilmu pengetahuan. Dan fatwa-fatwa tarjih juga menggunakan pendekatan ini, tergantung apa yang mau difatwakan. Ketika berkaitan dengan ilmu kedokteran ya harus dikaji dulu berdasarkan ilmu kedokteran. Ilmu ekonomi juga sama. Kalau butuh pendekatan sosiologi, antropologi juga sama. Artinya di sini Muhammadiyah menggunakan capaian ilmu pengetahuan. Kemudian irfani. Irfani itu kalau bayani tadi sangat tekstual, kalau bayani sangat tekstual, burhani sangat rasional, tapi irfani ini menggunakan pendekatan hati nurani atau spiritualitas. Artinya kebenaran itu tidak hanya dilihat dari dalil Quran dan Sunnah dan juga tidak menggunakan akal juga, tapi juga hati nurani. Ya, contoh yang mudah ketika kita sholat gitu. Kalau kita sholat itu kan di salah satu syaratnya menutup aurat. Kalau aurat laki-laki kan baina surah wa rubbah, antara pusar dan lutut. Artinya kalau aurat kita sudah tertutup secara bayani, secara Quran dan Sunnah, sudah sah. Secara burhani,
juga bisa masuk akal, terutama kalau jenengan rumahnya ongkep, ya, sholat dengan belecet itu lebih khusyuk gitu daripada pakai baju. Kalau cuaca lagi panas, secara akal masuk akal nggak? Masuk akal. Tetapi kalau kita hanya bayani dan burhani, nanti aspek irfannya bagaimana? Dalam arti pantas atau tidak? Nah, ketika kita mau menghadap bos kita atau orang yang kita anggap sangat mulia, kita hormati, kita pakai baju yang rapi gitu. Dan kita menghadap zat yang maha suci dan maha besar, tidak ada yang menandinginya, masa belecet. Nah, itu artinya ini kan butuh pendekatan yang sifatnya itu gauk atau irfani. Oke. Sehingga sebenarnya pendekatan dalam bertarjih ini sudah dirumuskan dalam Muhammadiyah tahun 2000 di Munas Tardih di Jakarta, yaitu Muhammadiyah dalam memahami agama menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama bayani, merespon permasalahan dengan titik tolak utama adalah nusus asyariyah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau burhani merespon permasalahan dengan banyak menggunakan ilmu pengetahuan umum yang berkembang. Dan disinilah Muhammadiyah mengembangkan modernitasnya. Sehingga di kamus-kamus Muhammadiyah tidak hanya fakultas agama Islam, tapi juga ada fakultas-fakultas yang lainnya. Karena Muhammadiyah tidak hanya bayani, tapi juga burhani. Kemudian irfani, merespon permasalahan dengan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Artinya, sesuatu itu kan harus didekati secara tekstual, Quran dan Sunnah, kemudian juga didekati secara rasional menggunakan ilmu pengetahuan dan empiris juga, gitu. Dan juga harus didekati secara spiritual dan filosofis. Kalau kita bisa menggabungkan 3 hal ini, maka menjadikan cara beragama kita sangat kuat, gitu. Oke. Sehingga yang kita lakukan terhadap fenomena sesajen yang masih marak di masyarakat kita, maka perlu untuk dilakukan literasi akidah. Dalam artian harus sering untuk didiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keyakinan. Artinya masyarakat didekati ketika kita merespon berbagai macam bencana yang ada ini, agama harus dihadirkan sebagai solusi. Dalam artian jangan sampai kita pandemi ini malah melakukan sedekah bumi, misalnya memberikan sesajen pada makhluk-makhluk tadi supaya sebagai tolak bala. Ini saya kira masih umum di desa dekat saya juga ada. Artinya manusia harus kembali pada agama, sehingga semua ini terjadi atas kehendak Allah, gitu. Bukan malah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa iyamsaskallahu bidzurin falakashifalahu illahu. Kalau Allah ingin memberikan kepadamu terhadap kemadharatan, maka tidak ada bisa yang mengangkat kecuali Dia. Artinya pandemi ini, kalau Allah menghendaki terjadinya pandemi ini, maka tidak bisa menyelesaikan pandemi ini kecuali Allah. Manusia hanya berpotensi diberikan potensi untuk ikhtiar. Bagaimana berusaha untuk menyelesaikan pandemi ini. Tetapi otoritas mutlak ya Allah. Artinya harus didekati dengan pendekatan spiritual atau keagamaan. Kemudian juga masyarakat harus diedukasi tentang tradisi dan adat warisan leluhur. Dalam Islam, sebenarnya Islam itu juga mengakui tradisi. Tidak semua tradisi itu dianggap bertentangan dengan agama. Sehingga dalam kajian usul fikih ada tradisi atau custom itu kan disebut urf. Ada al-urf as-sahih, tradisi yang cocok dengan agama, dan juga ada al-urf fasid, yaitu tradisi yang kontras dengan ajaran agama. Nah, sesajen ini
Meskipun sudah menjadi tradisi karena bertentangan dengan nilai tauhid yang diajarkan dalam Islam, maka tidak bisa dianggap sebagai al-urf as-sahih, sehingga masuk pada al-urf al-fasid, custom atau tradisi yang kontras dengan aspek keimanan kita atau akidah kita. Dan sehingga dalam Al-Quran juga dijelaskan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ini masyarakat yang dihadapi Nabi ketika mereka diajak kepada tauhid, maka mereka merespon kami mengikuti tradisi yang kita warisi dari nenek moyang kita. Artinya Islam ini ingin mencoba memahamkan bahwasanya manusia atau masyarakat itu tidak lepas dari tradisi dan adat warisan leluhur. Tetapi jangan sampai tradisi dan adat warisan leluhur ini kita yakini secara fanatik. Artinya kita coba tempatkan sesuai dengan pemahaman agama. Ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam video tadi tentang penendangan sesajen tadi, kita coba sekarang kita lihat metode dakwah dengan 3 pendekatan tarjih tadi. Ada bayani, tekstual, burhani, rasional, dan ilmu pengetahuan irfani, spiritual, dan filosofis. Gitu. Ini meskipun nasnya ini kalau dengan lihat ini kan ayat Al-Quran semuanya, ya semuanya ya berarti bayani. Tapi saya melihatnya bukan pada karena ini Quran berarti bayani semuanya, tidak. Tapi saya melihat pada maknanya. Makna apa yang ingin disampaikan dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, dalam Islam jelas. Islam itu agama yang mengajarkan tauhid, lawan dari tauhid syirik. Sehingga Nabi Muhammad sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad wala tad'u min dunillah, janganlah kamu menyembah selain Allah. Maka ini bayani, burhani atau irfani. Tidak boleh menyembah selain Allah. Ini bayani. Ya. Tapi Al-Quran menjelaskan, kalau kamu ya Muhammad menyembah selain Allah, maka selain Allah itu ma la yanfa'uka wala yadhuruk, tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memberi mudarat. Artinya musibah ini baik kamu memberikan sesajen atau tidak itu nggak ada pengaruhnya gitu. Ini diajak untuk berpikir menggunakan pendekatan burhani, berpikir, apalagi dalam konteks modern gitu. Yang namanya makhluk halus itu ada atau tidak? Okay. Kemudian fa'in fa'alta fa'innaka idza minal dhalimin, wahai Muhammad, kalau engkau melakukan perbuatan syirik maka kamu termasuk orang-orang yang dhalim. Ini irfani, artinya spiritualitasnya tidak ada. Nah, irfannya tidak ada. Oke. Kemudian yang berikutnya ini berkenaan dengan dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hidup di komunitas atau masyarakat paganis atau penyembah patung, berhala, atau masyarakat musyrik. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Nah, suatu hari Nabi Ibrahim masuk pada kuil mereka. Yang kuil itu semuanya ada patung, ada yang besar, ada yang paling besar kan itu. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim semuanya dihancurkan. Tapi ditinggalkan yang paling besar. Dan ketika hari besoknya nah, masyarakat atau umatnya Nabi Ibrahim ini tahu bahwasanya Tuhan mereka ini dihancurkan semuanya, maka mereka berusaha mencari siapa pelakunya ini. Maka terdeteksi Nabi Ibrahim yang menjadi aktor atau pelakunya. Akhirnya ditangkap dan diinterogasi. Ketika diinterogasi, ya Ibrahim, kamu melakukan ini? Kata Ibrahim, tidak, saya tidak melakukan. Qala bal fa'alahu kabirum hadza. Yang melakukan yang paling besar ini. Berarti Nabi Ibrahim bohong atau tidak ini? Bohong. Nah, bohong boleh nggak?
Hah? Kalau di sini karena bohongnya untuk kebaikan maka diperbolehkan. Ya. Kemudian fas'aluhum in kanu yantikun, maka tanyalah kepada patung-patung ini kalau mereka bisa bicara. Artinya secara akal patung ini tidak mungkin apa? Berbicara, tapi Nabi Ibrahim menggunakan pendekatan apa? Burhani. Tapi mungkin itu yang di sini Nabi Ibrahim apa? Tidak begitu mengedepankan pada aspek irfani. Akhirnya yang terjadi apa? Riskan. Berisiko apa? Nabi Ibrahim tadi dihukum dengan dibakar. Kemudian Allah mengatakan apa? Qulna ya naru, kami mengatakan wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kemudian kami mengatakan wahai api, jadilah kamu dingin dan membawa keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim sebagai peletak dasar ketauhidan dalam apa mengajarkan ajaran tauhid dan menghindari dari kesyirikan, tapi mengalami risiko yaitu apa? Dibakar itu. Tapi dalam dakwah Nabi Muhammad pendekatannya lebih berbeda. Dan ketika Nabi Muhammad berdakwah di awal-awal Islam itu tidak pernah Nabi Muhammad langsung patung-patung yang ada di Ka'bah itu langsung dihancurkan, tidak. Dan bahkan Allah apa? Memperingatkan kepada umat Islam jangan sampai apa? Mencaci, mencela berhala atau sesuatu yang disembah selain Allah. Ketika apa? Ketika dicela ini berpotensi atau konsekuensinya apa? Negatif. Orang musyrik juga akan mencela Allah. Padahal Allah itu zat yang sangat suci, jangan sampai apa? Dicela. Demi apa? Mencapai apa? Maslahat. Sehingga berlaku tadi. Ada meninggalkan sesuatu yang negatif atau mafsadah. Kemudian yang kedua mencapai maslahat. Kalau kontras didahulukan mana? Meninggalkan yang kerusakan atau mafsadah. Maka Al-Quran mengatakan apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu mengejek orang-orang yang menyembah selain Allah. Sebagai konsekuensinya apa? Fayasubbullah. Maka kalau umat Islam mengejek, mereka akan mengejek Allah adwan dengan permusuhan bighairi ilmin, tanpa ilmu. Dan sehingga ini dakwah yang ditekankan dalam konteks apa? Umat Muhammad. Sehingga pandangan atau metode dakwah dalam agama Islam itu dijelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wahai Muhammad, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan pendekatan bayani. Kalau Imam Syafi'i mengatakan hikmah, setiap hikmah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu artinya apa? Sunnah. Artinya menggunakan pendekatan apa? Bayani. Wal mau'idhu al-hasanah, memberi pelajaran dan sentuhan hati. Ini yang disebut apa? Irfani. Kemudian dijelaskan apa? Wajadilhum billati ahsan. Kalau perlu untuk menggunakan pendekatan burhani, tapi dengan cara yang lebih baik, yang ahsan. Ini apa? Kalau kita lihat apa kasus di video tadi dengan 3 pendekatan tarjih, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Silahkan kalau ada yang ingin ditanggapi atau disampaikan.